Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam namo buddhaya. Baik anak-anak semua yang berada di rumah, gimana kabar kalian? Sehat semua? Ibu harapkan kalian sehat-sehat saja. Di masa COVID-19 ini, di mana kita belajar lewat daring, walaupun kita belajar lewat daring, Ibu harapkan kepada kalian semua yang berada di rumah untuk selalu semangat di dalam mengikuti pelajaran apapun itu. Nah, untuk itu di sini Ibu akan memberikan materi kelas 8 di semester ganjil dengan tema menggambar model. Untuk itu, mari kita lihat beberapa gambar yang harus kalian amati. Baik anak-anak, di sini ada dua gambar gambar bentuk dengan bentuk silindris dan bentuk kubistik. Di mana dalam dua gambar bentuk ini ada yang berwarna hitam putih dan ada yang berwarna. Jadi itu yang bisa anak amati. Kita langsung ke selanjutnya. Di sini ada 4 kompetensi dasar. Kita langsung ke kompetensi dasar ketiga, yaitu 3.1, memahami konsep dan prosedur menggambar model pada berbagai bahan dan berbagai teknik. Kemudian yang ke-4.1, menggambar model pada berbagai bahan dan berbagai teknik. Menggambar model, di sini ada peta konsep menggambar model. Yang ke A, konsep dan prosedur menggambar model. B, prinsip menggambar model. C, bahan dan alat menggambar model alam benda. D, teknik menggambar model alam benda. Selanjutnya di sini kita sampai pada kita akan bahas satu persatu, yaitu A, konsep menggambar model. Menggambar model merupakan kegiatan yang diawali dengan menentukan objek model yang akan digambar. Objek gambar model dapat berupa hewan, tumbuhan, manusia, dan kumpulan benda-benda yang disusun sesuai dengan komposisi, proporsi, dan keseimbangan. Yang ke B, prinsip dalam menggambar model. Di sini ada 4 prinsip di dalam menggambar model. Yang pertama adalah komposisi, yang kedua adalah proporsi, yang ketiga adalah keseimbangan, dan yang keempat adalah kesatuan. Ya. Pertama itu komposisi adalah cara kita menyusun dan mengatur objek gambar yang digunakan sebagai model gambar sehingga hasil gambar tampak menarik dan indah. Nah, di sini ada komposisi simetris dan komposisi asimetris. Nah, yang dimaksud dengan komposisi simetris di sini adalah di mana objek gambar di bidang bagian kanan sama persis dengan objek gambar di bidang bagian kiri, baik dilihat dari bentuk maupun dilihat dari ukurannya. Itu namanya komposisi simetris. Sedangkan kalau komposisi asimetris di sini adalah kebalikan daripada komposisi simetris. Nah, bidang gambar di bagian kanan pada komposisi asimetris, objek gambar di bidang bagian kanan dan bidang bagian kiri tidak sama, tapi tetap memperhatikan keseimbangan. Tetap memperhatikan di sini keseimbangan dan kesatuannya di sini dan proporsinya. Kita lanjut pada yang kedua. Di sini adalah proporsi. Proporsi di sini adalah perbandingan yang ideal dan harmonis antara bagian-bagian benda yang menjadi objek model gambar yang dapat diamati. Anak-anak bisa lihat itu gambar yang dimasukkan yang proporsi dengan tampilan gambar seperti itu.
Yang ketiga adalah keseimbangan. Keseimbangan di sini adalah keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. Yang keempat adalah kesatuan. Kesatuan adalah keserasian dalam pengaturan objek gambar, sehingga benda-benda yang diatur satu sama lain memiliki kesan ruang, kedalaman, dan antar objek gambar sering mendukung sehingga akan menghasilkan gambar yang baik. Nah, itu contoh gambarnya yang dimaksud dengan kesatuan yang saling mendukung. Ini ada beberapa tambahan unsur-unsur menggambar di sini ada 7. Yang pertama adalah titik, 2 garis, ketiga bentuk, yang keempat bidang, yang kelima tekstur, yang keenam warna, dan yang ketujuh gelap terang. Nah, kita lanjutkan pada alat dan bahan di dalam menggambar model. Di sini alat dan bahan dalam menggambar model pertama yaitu pensil, penghapus, kertas, pensil warna, krayon, dan cat air. Nah, untuk pensil di sini ada 3 jenis pensil di sini anak-anak, yaitu ada pensil H, ada pensil HB, dan pensil B. Nah, pensil H di sini mempunyai sifat keras. Keras dalam artian di sini yaitu sifatnya tipis dia anak-anak kalau difungsikan. Nah, pensil H di sini lebih bagus difungsikan apabila anak-anak baru membuat sketsa. Kalau anak-anak mau membuat sketsa di dalam menggambar, anak bisa pergunakan pensil H yang mempunyai sifat keras dalam artian di sini tipis. Kenapa anak-anak harus mempergunakan pensil H pada saat anak membuat sketsa? Agar apabila anak-anak nanti di dalam menghapus gambaran sketsanya bila salah, jadi mudah dihapus, tidak membekas. Maka dianjurkan untuk memakai pensil H bila membuat sketsa. Nah, itu. Kemudian ada yang kedua pensil HB. Pensil HB di sini adalah sifatnya medium. Medium dalam artian sedang. Nah, kemudian yang ketiga adalah pensil B yang mempunyai sifat lunak, yaitu hitam. Nah, bila anak-anak sudah selesai membuat sketsa dengan memakai pensil H yang mempunyai sifat keras, nah kelanjutannya ini pas pada terakhir untuk mempertajam, memperjelas goresan daripada sketsa yang kalian buat, itu bisa anak-anak pakai dengan pensil B yang mana sifatnya di sini lunak, yaitu hitam, agak tebal dan hitam. Nah, itu mengenai pensil. Mengenai ke penghapus, ya anak-anak pakai penghapus yang bagus, yang sehingga dalam kita menghapus hapusannya sehingga bagus dia. Yang ketiga adalah kertas. Di sini ada 2 penggunaan kertas, ada kertas A3 dan kertas A4. Tapi untuk e-book ini sarankan kepada kalian untuk menggambar. Di sini ibu mempergunakan kertas A3 yang besar ya, A3 yang besar. Yang kemudian yang keempat pensil warna. 5 krayon. Di sini ada 2 jenis krayon yang berupa berbasis kapur dan minyak. Kemudian teknik menggambar model di sini ada 5. Yang pertama adalah teknik asir, yang kedua teknik sapuan basah, yang ketiga teknik dusel, yang keempat teknik siluat, yang kelima adalah teknik quintilis. Sekali lagi yang kelima adalah teknik quintilis. Nah, itu PR buat kalian untuk minggu depan. Pertama, siapkan alat dan bahan untuk menggambar model. Yang kedua, siapkan contoh gambar atau model.
yang akan dijadikan sebagai objek model yang akan digambar. Demikianlah pemaparan materi pada menggambar model. Mudah-mudahan apa yang Ibu paparkan lewat PowerPoint dapat anak-anak pahami dengan baik. Nah, untuk tugas minggu depan, Ibu sudah sampaikan tadi lewat PowerPoint, tapi perlu juga Ibu ingatkan kembali. Untuk minggu depan kita langsung pada praktek menggambar model. Maka dari itu ada beberapa yang harus anak-anak bawa, yaitu mengenai bahan dan alat mengenai menggambar model, dan yang kedua adalah anak-anak sudah harus menentukan atau membawa contoh objek model yang akan nanti anak jadikan objek gambarnya. Begitu anak-anak. Nah, untuk tugas materinya secara pengetahuan nanti akan Ibu berikan lewat P. Mungkin nanti anak-anak akan banyak berhubungan dengan mahasiswa PPL, karena di seni budaya ada beberapa guru PPL. Nah, itu saja yang perlu Ibu sampaikan kepada kalian semua yang ada di rumah. Akhir kata Ibu ucapkan terima kasih dan Ibu akhiri dengan Om Santi. Om Santi Santi.